Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian tauhid, masih di bab-bab awal, dan insya Allah kita malam ini kita masuk bab yang baru. Kita masuk dalam bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab, yaitu tauhid adalah sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Bab demi bab sudah kita lalui, khususnya dua bab pertama, bab tentang pemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang terakhir yang sempat kita kaji adalah fadlu tauhid yukafiru minadz dzunub, yaitu tauhid itu sebab dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan dengan masuk dalam bab yang baru, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Kalau bahasa Indonesianya adalah tauhid ini sebagai sarana kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, para jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dengan dalil-dalil yang nanti akan disampaikan oleh para penulis di sini, maka izinkan kami dan bersama-sama coba kita pahami tentunya bahwa seorang mukmin ataupun muslim, para jemaah sekalian, itu manakala dia nanti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu setidaknya ada tiga model, para jemaah sekalian. Ada tiga cara seorang mukmin yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga cara, para jemaah sekalian. Yang pertama adalah tentu sebagaimana judul ini dalam bab ini, ghairi hisab, tauhid yang dipegang oleh setiap muslim, setiap kaum muslimin tentunya. Bahkan dia mengikrarkan tauhid itu sampai dia nanti menjumpai ajalnya, dia implementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Maka itulah modal awal dan sebab awal, salah satu cara seorang mukmin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, para jamaah sekalian. Ini model yang pertama. Ada Pak, Ibu, orang yang masuk surga nanti itu tidak pakai hisab, itu ada. Siapa orang yang pertama? Tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang dijamin surga, kan begitu. Kemudian diikuti para sahabat beliau ridwanullah alaihi jami'an, kan begitu. Tentu ada kriteria-kriteria yang memang mereka itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita diantaranya, insyaallah, para jemaah sekalian, orang-orang yang ikhlas memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, juga diimplementasikan dalam keseharian kita. Maka biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pegang tauhid ini tadi, kita benar-benar mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah. Yang sering saya sampaikan, makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadah dengan benar. Dengan benar ini, para jamaah sekalian, dengan semurni-murninya ibadah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memahami secara literal saja la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka orang-orang di luar kita, orang-orang Yahuda wa Nasara, itu mereka mengaku punya Tuhan, kan seperti itu. Tapi kalau orang mukmin, seorang mukmin, dia tahu sasaran utamanya itu diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang sering kita dengar dan sebagian dari kita mungkin hafal, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ini, para jemaah sekalian, jin dan juga manusia itu diciptakan untuk liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian model yang kedua, yaitu masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, para jemaah sekalian, dengan hisaba yasirah. Hisaba yasirah. Jadi nanti akan ada model yang kedua ini, para jemaah sekalian, dia tetap masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi jalannya nggak mulus. Masih ada hisab yasirah, masih ada perhitungan, nanti masih akan ada hisab.
yasira, dengan hisab yang mudah para jamaah sekalian. Jadi ya kalau mudah difahami gitu ya, nanti akan tetap ada orang nih, kelompok yang kedua, model yang kedua ini, dia masuk dalam surga tapi ya lebih ringan lah, lebih mudah dibandingkan orang-orang yang memang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan orang-orang yang memang ya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini adalah oleh penulis hisab yasirah. Mereka kelompok yang kedua ini tetap nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap akan ada hisab, tapi yang yasirah, yang mudah para jemaah sekalian. Hisab ini tidak akan ya menyulitkan orang tadi, karena dia yakin dan dia tahu betul bahwa semasa hidupnya dia mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah hisab ini Pak, coba saya perjelas sedikit gitu ya. Bahwa nanti ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mudah begitu saja para jemaah sekalian. Sebelum kita nanti ditentukan masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa hadis Nabi itu la tazulu qaddama 'abdin. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki salah seorang hamba nanti pada hari kiamat hatta yus'al, sampai orang itu akan ditanya para jemaah sekalian. Akan ada 5 perkara nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. An umrihi fima afnah. Umur para jemaah sekalian. Umur yang kita punya ini dihabiskan untuk apa para jemaah sekalian? Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umur kita ini sudah belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kan seperti itu. Umur yang kita punya ini sudah belum kita sibukkan dengan hal-hal yang banyak manfaatnya para jemaah sekalian, kan begitu. Makanya kalau saya sudah masuk dalam bab ini para jemaah sekalian, saya sering ya mengajak mustami sekalian, para pendengar sekalian, coba kita renungkan mengapa Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an banyak sekali bersumpah atas nama waktu para jemaah sekalian. Termasuk tadi yang dibaca oleh imam kita ya. Ada yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim itu sebagaimana Allah katakan wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu subuh para jemaah sekalian. Sampai Allah mengatakan menutup tentang sumpah demi waktu ini adalah wal asr. Sesungguhnya manusia ini banyak yang merugi demi waktu. Apa kata para ulama para jemaah sekalian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah dalam Al-Qur'an itu atas nama waktu? Waktu, dan Allah selalu mengatakan kalau bersumpah atas nama waktu itu selalu di ayat berikutnya pasti akan ada berita penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walayalin asyr. Ternyata setelah Allah bersumpah di 10 malam atau di waktu malam para jemaah sekalian, walayalin asyr. Ternyata Allah bersumpah untuk 10 malam awal di bulan Dzulhijjah para jemaah sekalian. Dan insyaallah kita nanti Pak kurang dari beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan Dzulhijjah para jemaah sekalian. Monggo Pak kita manfaatkan ini. Ini bulan Dzulhijjah ini punya keutamaan khusus. Setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu juga Allah barengkan penciptaan waktu, ciptaan bulan para jemaah sekalian. Dan di antara 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan para jemaah sekalian. Di antaranya saat ini kita berada di dalamnya Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan di bulan awal dari kalender Hijriah kita yaitu bulan Muharram, serta 1 bulan lainnya itu bulan Rajab para jemaah sekalian. Dan insya Allah kurang dari beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan Dzulhijjah para jemaah sekalian. Apa ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah. Kalau tadi Allah mengatakan bersumpah demi waktu malam dan dilanjutkannya di 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Ada apa para jemaah sekalian? Ternyata dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah. Tidaklah seorang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh lebih Allah cintai, ahabu ilallah, dibandingkan malam-malam lainnya.
Kapan waktunya itu para jamaah sekalian? Yakni ayyamul ashr, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah para jamaah sekalian. 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Kalau ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah." Walaupun kalau kita mengerjakan jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, apakah masih belum menyamai dengan amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fisabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, bawa seluruh jasadnya, bawa seluruh hartanya, pergi ke medan jihad dan dia tidak kembali pada jamaah sekalian. Maknanya dia mati dalam medan perang, dia mati syahid. Baru itu bisa menyamai amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa para jamaah sekalian, keutamaan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sampai bahasa Nabi tadi itu Pak ya, tidaklah Allah cintai amalan yang dikerjakan pada hari ini melebihi hari-hari yang lain. Maknanya, walaupun kita hanya membaca 1 ayat Al-Quran para jamaah sekalian, walaupun kita bersedekah dengan nominal yang tidak begitu banyak, tapi ternyata pada hari itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya para jamaah sekalian. Tentu keutamaan awal Dzulhijjah ini para jamaah sekalian sangat banyak sekali. Kita nanti ya banyak berpuasa, khususnya di tanggal 9 para jamaah sekalian. Dan insya Allah kita tutup dengan ya di bulan Dzulhijjah itu tanggal 10-nya, 10, 11, 12 dan 13 kita melaksanakan apa Pak? Hari Raya Idul Kurban, menyembelih hewan kurban para jamaah sekalian. Ini puncak ibadah kita para jamaah sekalian. Tanpa terkecuali ibadah haji para jamaah sekalian. Semoga kita yang belum bisa ke sana para jamaah sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi Pak. Allah banyak bersumpah demi waktu para jamaah sekalian. Karena banyak sekali di antara kita para jamaah manusia ini merugi terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasiru hisaba yasiru, yang nanti akan ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berat para jamaah sekalian. Karena tadi hatta yus'al, mereka akan ditanya an umrihi fi ma'afna. Kemudian yang kedua juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti wa an jasmihi para jamaah sekalian fima ablah, jasad kita ini para jamaah sekalian digunakan untuk apa? Ya akhi, orang beriman Pak, orang bertakwa dia sadar betul bahwa fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini titipan Pak. Nanti semua pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Pak, otak kita ini, pikiran-pikiran kita ini juga nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam surat Yasin itu Pak, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Kan begitu Pak ya. Nanti ini mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan ini akan bicara para jamaah sekalian, kaki ini juga akan berbicara para jamaah sekalian. Kemana kaki ini akan melangkah selama kita hidup di dunia ini para jamaah sekalian. Maka seorang mukmin, orang beriman, orang bertakwa dia tahu betul fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali hati yang kita punya ini Pak. Ini juga utama, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya hati, pendengaran dan mata ini Pak, nanti pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua atau yang ketiga para jamaah sekalian yang juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang kita punya ini para jamaah sekalian, awas, kita yang sekolahnya tinggi sampai gelarnya profesor, doktor itu nanti akan ditanya ilmunya ini bisa nggak memberikan manfaat kepada orang lain, ilmunya ini bisa nggak ditularkan kepada orang lain para jamaah sekalian. Awas, ini hisab Pak, nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antaksibu min mal, harta yang kita punya ini Pak didapatkan dari mana para jamaah sekalian. Serta yang kelima, setelah tadi Allah menanyakan harta kita dapat dari mana, yang kelima dibelanjakan untuk apa harta yang kita punya para jamaah sekalian. Ini hisab para jamaah sekalian. Awas, hisab yang kedua ini Pak, model yang kedua kita masuk dalam surga, tapi nanti kita juga masih akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua atau yang ketiga para jamaah sekalian, bahwa orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu juga nanti Pak
Setelah tadi yang pertama mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, serta model yang ketiga adalah dihisab dengan hisab munayakos, atau istilah lainnya adalah munakosyah, yaitu orang yang masuk ke dalam surganya Allah, atau mohon maaf, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah itu Pak, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada orang Pak, ada orang kelompok dari kita ini, manusia-manusia ini, hisabnya itu para jamaah sekalian, hisabnya bukan nanti hanya sebatas kamu ditanya apa yang kamu kerjakan kamu hidup di dunia ini, umurmu dihabiskan untuk apa, seperti tadi yang model yang kedua para jamaah sekalian. Tapi hisab yang berikutnya nih para jamaah sekalian, dia dicemplungkan dalam api neraka, dimasukkan dulu ke dalam api neraka. Itu hisabnya para jamaah sekalian. Baru setelah itu, kalau bahasa kita Pak, dientas loh Pak, dikeluarkan dari api neraka, dan baru masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 model para jamaah sekalian. Ini 3 model nanti manusia ini yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model hisab para jamaah sekalian. Karena tema kita, topik kita yang kita baca, yang kita kaji ini adalah tauhid yang kita kerjakan nih para jamaah sekalian. Ini dia menjadi sebab kalau kita nanti ingin masuk surganya Allah tanpa hisab, ini termasuk kategori ini para jamaah sekalian. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba telah lebih dalam gitu ya tentang tema yang kita kaji ini, bahwa tauhid ini menjadi sebab manusia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab kan gitu. Tapi tidak semudah itu para jamaah sekalian. Karena syarat utama sebagaimana tadi model yang pertama, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab itu harus ada implementasi Pak. Implementasi. Orang Pak mengaku saya beriman pada Allah, saya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kesehariannya Pak, dia tidak menunjukkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf Pak, saya harus sampaikan, banyak orang mengaku bertakwa, bertauhid sama Allah, tapi akidahnya belum bersih Pak. Akidahnya belum bersih, masih campur dengan syirik. Ya Pak ya. Masih campur dengan bid'ah. Oh ini ngeri sekali para jamaah sekalian. Awas. Bid'ah ini Pak, sampai dalam bahasa Ibnu Qayyim itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang kita melakukan maksiat para jamaah sekalian. Ini 2 hal Pak, ini harus kita waspadai betul. Orang kalau dia mengaku bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala Pak, minimal dia harus jauh dari kesyirikan. Syirik itu Pak ada 2, syirik akbar dan syirik asghar para jamaah sekalian. Syirik yang besar jelas Pak, tauhidnya tadi, akidahnya sudah terganggu. Dengan apa para jamaah sekalian? Dengan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ini terang-terangan Pak, biasanya dia sholat seperti ini Pak ya, sholat, puasa ya puasa Pak, tapi datang ke dukun ya, datang ke orang pintar ya para jamaah sekalian. Awas, ini adalah mencampur adukan antara iman dengan kesyirikan. Makanya di bab sebelumnya yang kita kaji, alladzina amanu walam yalbisu imanahu bidzulmi ulaika lahumul amnu muhtadun. Orang-orang yang mentauhidkan Allah itu, orang-orang yang beriman itu, walam yalbisu imanahu bidzulmi, tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan para jamaah sekalian. Ini syubhat Pak, syubhat juga ini. Salat, ini syubhat fil akidah dia. Dia salat para jamaah sekalian, salat tapi masih datang ke orang pintar, tanya ke orang pintar. Wah ini syirik, termasuk syirik besar para jamaah sekalian. Sampai puncaknya dia pakai jimat. Ya Pak ya, pakai jimat. Tanpa disadari, ya Ustadz, ini hanya untuk melindung saja. Ini syirik para jamaah sekalian. Ini tatayur. Menganggap sial, menganggap ada bala yang menimpa dirinya kalau dia tidak pakai benda-benda tadi. Ya ini syirik para jamaah sekalian. Sadar gak kita ini kalau ternyata mungkin selama ini para jamaah kita pernah terjerumus dalam hal-hal semacam ini. Ini sudah termasuk syirik yang besar para jamaah sekalian. Sampai puncaknya dia tidak beribadah sama Allah, tapi dia minta kepada patung-patung para jamaah sekalian, minta kepada jin, kerja sama jin para jamaah sekalian. Ini syirik, termasuk syirik yang paling besar para jamaah sekalian, dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, awas Pak, kalau kita sudah masuk dalam syirik akbar tadi nih Pak, syirik yang pertama ini, Allah mengancam dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir
min ahlil kitab, dan orang-orang ahli kitab Yahudi wan Nasara para jamaah sekalian, wal musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka para jamaah sekalian? Finnari jahannam khalidina fiha. Mereka itu berada di dalam nerakanya Allah, neraka yang paling dahsyat namanya neraka jahanam para jamaah sekalian. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya para jamaah sekalian. Ulaika hum syahrul muhtadun. Ulaika hum syahrul bariyah. Mereka itu Pak seburuk-buruknya makhluk dan seburuk-buruknya tempat. Makhluknya kita ini sebagai manusia disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk. Tempatnya neraka itu disebut sebagai seburuk-buruknya tempat para jamaah sekalian. Makanya Pak, kalau sudah masuk dalam model yang pertama ini, saya juga korelasikan dengan model yang ketiga tadi. Dia dicuci dulu dalam api neraka hisabnya Pak, sebelum nanti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau membaca dalam surat Al-Humazah Pak, wailul likulli humazatil lumazah, bahwa Pak ada orang itu yang sengaja mengadu domba, sukanya ngadu domba Pak. Terus dia mengatakan seperti ini Pak dalam tafsir-tafsir para ulama itu. Toh saya tidak apa-apa masuk dalam neraka dulu. Toh nanti ujung-ujungnya nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah ini Pak, ini perkataan paling konyol yang pernah saya dengar para jamaah sekalian. Siksa di neraka itu para jamaah sekalian yang paling ringan itu sebagaimana siksanya orang munafik para jamaah sekalian di keraknya neraka. Kalau dia menyentuh saja telapak kakinya itu mendidih sampai otaknya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang-orang munafik itu para jamaah sekalian, tempatnya orang-orang munafikun itu di keraknya neraka. Itu neraka yang paling bawah para jamaah sekalian. Dan siksa yang paling ringan itu manakala kita menginjakkan kaki di nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu mendidih sampai otak para jamaah sekalian. Lah kok bisa ada orang mengatakan, "Enggak apa-apa ya Ustaz, iki maksiat ini urusan saya. Toh nanti ujung-ujungnya walaupun saya masuk neraka juga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Naudzubillah para jamaah sekalian. Ya antum harus ingat, satu hari di neraka itu Pak, itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. 1000 tahun. Lah kok bisa ada orang kemudian mengatakan enggak apa-apa saya masuk dalam neraka dulu, toh nanti ujung-ujungnya masuk dalam neraka kan begitu. Hebat sekali saya bilang itu. Kok berani antum mengatakan seperti itu? Nah, ini perkataan syubhat para jamaah sekalian, ini harus kita hindari. Makanya Pak, tadi kalau syirik besar Pak, tadi kita mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, awas. Innallaha yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Pak tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Pak, Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Monggo Pak, kita berlindung betul dari bab-bab semacam ini Pak. Awas. Syirik ini kita tidak pernah tahu Pak. Apalagi di era modern seperti ini Pak, bercampur aduk. Itu namanya syubhat Pak. Tidak jelas ini mana tauhid, mana syirik, tidak jelas para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua Pak, syirik asghar. Ini syirik yang tidak besar Pak, tapi menempel dalam keseharian kita mungkin. Ya, apa itu Pak? Syirik-syirik kecil itu riya, ujub, sombong, takabur ya akhi. Ini syirik Pak. Makanya kalau dalam bab tazkiyatun nufus Pak, masalah penyakit-penyakit hati, itu ada namanya ijab bin nafs. Ijab bin nafs. Ijab bin nafas ini Pak, merasa amalan yang dia kerjakan itu lebih baik Pak. Tidak cukup sampai di situ. Dia merendahkan orang lain para jamaah sekalian. Salat malammu belum seperti saya. Saya itu salat malam itu walaupun 2 rakaat itu sebanyak 23. Kamu mungkin baru hanya batas 8 rakaat saja. Atau mungkin kamu 2 rakaat setelah itu kamu tutup dengan witir. Nah ini ijab bin nafas Pak. Sudah sampai tingkatan dia mengerjakan amal soleh tapi merendahkan orang lain para jamaah sekalian. Awas, ini termasuk syirik Pak. Tanpa kita sadari ya, kita sombong Pak, takabur, ujub. Apalagi Pak, mohon maaf Pak ya. Biasanya orang-orang itu Pak yang sudah sepuh-sepuh itu Pak. Orang yang merasa dia punya kedudukan status sosial yang tinggi Pak, merendahkan yang muda-muda ya. Awas, ini bisa termasuk Pak. Ya kalau kita sudah masuk kemudian terperangkap dalam bab semacam ini Pak, habitat a'maluhum. Nah ini Pak, habitat a'maluhum. Apa itu Pak? Gugur amal ibadah kita. Jadi kalau kita sholat Pak, sholat malam, ya, sholat 5 waktu tidak pernah putus, puasa, infak, sedekah yang tidak pernah lepas, tapi seperti ini Pak, merendahkan orang lain. Atau mungkin kita ujub, sombong, habitat a'maluhum. Ini bisa menjadi penyebab gugur amal-amal kita para jamaah sekalian.
Maka seorang mukmin yang bijak Pak selalu korelasikan jasad kita ini sinkron dengan hati Pak. Hati ini harus bersih para jamaah sekalian. Sehingga Pak jasad ini juga kita akan menjadi normal Pak. Maka dalam kajian Tazkiyatun Nufus itu saya sering bahasakan perkataannya dari Ibnu Qayyim Pak ya. Wakal Malik al-mutasyarrif li junudi. Hati ini Pak itu sebagai komando, panglima. Jadi baik buruknya jasad ini Pak, fisik manusia tergantung hati komandonya. Maka harus korelasikan Pak, harus disinkronkan tadi itu. Monggo Pak, kita evaluasi diri kita. Siapa tahu Pak, hari-hari kita masih banyak ujub sama orang, menyakiti hati orang lain Pak. Lisan ini Pak, lisan ini suka nyela orang lain para jamaah sekalian, suka menyakiti orang lain para jamaah sekalian. Awas, ini tidak main-main Pak. Kita nggak sadar mungkin masuk dalam perangkap syirik ya, walaupun syirik kecil Pak ya, ujub, riya dan sebagainya. Makanya orang bijak itu Pak selalu ada tafakur Pak, ada evaluasi untuk dirinya. Al-Kayis mandana nafsahu, ada evaluasi para jamaah sekalian. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia memikirkan Pak, nanti kalau dia mati ini bakal apa yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, implementasi Pak dalam tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi. Kalau kita sudah berikrar la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang saya yakini tidak pantas kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, implementasikan dalam kehidupan kita para jamaah sekalian. Awas Pak, jangan dicampur adukan dengan syirik. Ini syirik Pak, luar biasa ini, bahaya sekali. Dan ini Pak, Allah jamin dalam Al-Quran sampai nanti hari kiamat akan ada namanya kesyirikan para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua Pak, jangan dicampur dengan namanya bid'ah Pak. Bid'ah, pernah dengar Pak? Bahasa apa bid'ah ini? Bid'ah itu Pak adalah sesuatu yang baru dalam agama kita ini. Masalah ibadah para jamaah sekalian. Nyangkut masalah ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaradun. Ibadah itu akan tertolak para jamaah sekalian. Ya akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, saya kalau nyampaikan ini Pak harus berani jujur Pak, bahwa banyak saudara-saudara muslim kita ini yang masih masuk dalam perangkap-perangkap praktek-praktek bid'ah para jamaah sekalian. Ya, ini banyak Pak. Ya, saya akhirnya melihat itu juga agak kasihan Pak ya. Kita menyampaikan tapi ditolak Pak. Dia selalu berlandaskan pada ini yang diajarkan oleh nenek moyang saya. Ya ini orang-orang dulu pendahulu-pendahulu saya juga ngajarkannya seperti ini Pak. Nah, dia kukuh Pak dengan pemahamannya dia. Padahal praktek-praktek bid'ah ini para jamaah sekalian ini bahaya sekali. Mengerjakan amalan-amalan tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW mengatakan apa Pak? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini Allah loh Pak yang mengatakan Pak ya. Melalui Nabi Muhammad SAW, melalui wahyunya Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam ini sebagai agama kalian para jamaah sekalian. Ini Allah yang mengatakan Pak. Masa kita tidak percaya ya akhi? Kok senengannya masih buat bid'ah Pak? Buat agama-agama ini, ibadah-ibadah yang sudah punya ketetapan dibuat ditambah-tambahi para jamaah sekalian. Maka Pak dalam hadis Nabi itu Pak, mohon maaf saya ulangi ya, dari perkataannya Imam Malik Pak, dan ini dinukul oleh Imam Syatibi Pak, dan ini dinukil dalam kitabnya Al-Intisam. Apa kata beliau Pak? Manik tada fil Islam, manik tada fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Siapa yang beranggapan mengatakan bahwa dalam agama Islam ini ada bid'ah hasanah, menganggap perlunya adanya perbuatan baru yang itu hasanah Pak, baik, bid'ah yang baik para jamaah sekalian, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Pak? Khana risalah, khana risalah, berkhianat Pak terhadap risalah ini. Loh iya Pak, gimana enggak dianggap berkhianat? Loh Nabi kan sudah ditutup Pak ya sama Allah tadi. Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah ku sempurnakan agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian kita sekarang masih menganggap ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik para jamaah sekalian, berarti sama dengan kita menuduh Nabi berkhianat.
Berarti Rasulullah ini belum menyampaikan agama ini secara sempurna, kan seperti itu Pak. Logikanya kan seperti itu. Kok kita buat-buat agama yang baru, buat ibadah yang baru, padahal sudah sempurna kan agama ini para jemaah sekalian. Mulai dari politiknya, ekonominya, muamalahnya, ibadahnya, ya, silaturahimnya, semua lengkap para jemaah sekalian. Apa lanjutan dari perkataan Imam Malik, falam yakub yaumadina fala yakun yaumadina. Kalau apa-apa yang zaman Nabi itu tidak jadi agama, tidak jadi syariat, hari ini pun juga tidak menjadi syariat para jemaah sekalian. Jadi jangan pakai praktek menduga-duga. Wes tidak apa-apa, pokoknya baik. Pokoknya ini baik ya tidak apa-apalah. Bidah hasanah, ini perbuatan baru yang hasanah, baik kan begitu. Baik ya, kalau begitu saya kasih analogi. Kita dari Pak sholat maghrib ini, maghrib tadi Pak 3 rakaat. Saking semangatnya ibadah Pak, merasa kurang, mosok maghrib 3 rakaat. Saya tambahi jadi 4 rakaat. Boleh tidak kira-kira Pak? Tidak boleh ya. Seperti itulah bidah para jemaah sekalian. Padahal baik loh niatnya. Loh kan baik niatnya. Nambah 1 lah enggak apa-apa rakaat. Jadi bidah hasanah, katanya baik. Apa seperti itu implementasinya para jemaah sekalian? Tidak ya. Ayo Pak, murnikan ibadah ini kembali Pak kepada pemberian ajaran dari Allah dan Rasulnya para jemaah sekalian. Mungkin kalau Nabi SAW mengatakan Pak, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ini kalau saya nyampaikan hadis ini Pak, dibilang hadisnya Wahabi Pak. Padahal hadis ini hadis sahih yang nyampaikan Nabi Muhammad SAW. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebaik-baik rujukan umat Islam itu Pak dalam segala lini kehidupan cuma satu Pak, kitabullah. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, petunjuk Nabi besar Muhammad SAW. Wasyarul umuri muhdats. Awas, hati-hati dalam perbuatan yang tidak dikenal dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perbuatan amal ibadah yang tidak punya rujukan wahyu, baik Quran maupun hadis, dikenal sebagai perbuatan baru dalam agama ini para jemaah sekalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap Pak kesesatan itu tempatnya adalah di neraka Pak. Perbuatan baru itu sesat Pak. Wa kulla dhalalatin finnar, dan orang kalau sesat itu Pak tempatnya di neraka. Jangan dibantah lagi. Bidah hasanah, sesat berarti emang ada Pak orang sesat itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada ya. Orang sesat itu Pak pasti masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah lagi pakai ya. Pakai isim dan lain sebagainya, pakai ilmu balaghah, pakai sorof nahwu dan lain sebagainya. Jelas Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang sesat itu bidah para jemaah sekalian. Jangan lagi dibilang ya, ini mikrofon enggak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad SAW enggak ngomong masalah dunia. Nabi ngomong masalah ibadah para jemaah sekalian. Nah, hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, monggo kita kembalikan Pak murni agama ini kepada pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar. Tidaklah Pak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas Pak. Hal yang mengarahkan masuk dalam surga sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dalam neraka juga sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang tertinggal pada jemaah sekalian. Itulah bukti salah satu tauhid kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertauhid itu Pak, tidak ragu lagi dalam agama ini. Dia merasa cukup dengan agama yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya para jemaah sekalian. Toh jalankan saja yang sudah ada perintahnya ya akhi. Yang ada perintahnya saja Pak, belum tentu kita jalankan semua. Kan gitu Pak. Ini mau coba tambah-tambah lagi dalam ajaran agama kita ini. Awas Pak, perbuatan muhdats tadi ini, perbuatan yang tidak pernah dikenal dalam agama kita ini sebagai perbuatan baru dalam agama kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak, penulis coba menyampaikan beberapa dalil Pak. Dan ini sebagai uswah Pak, sebagai contoh, dan kita agar mengambil ibrah Pak, gitu ya. Bahwa orang yang memurnikan tauhidnya itu Pak, itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Memang Pak, Nabi Ibrahim ini kan dapat julukan Khalilur Rahman Pak ya. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Dan kita tahu juga Pak, Nabi Ibrahim ini Pak, bagaimana dia memberantas masa jahiliyah pada zaman beliau itu Pak, sampai beliau rela dibakar Pak oleh Namrud pada saat itu, hanya untuk memurnikan tauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama para jemaah sekalian apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl Pak.
di ayat yang 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan tauladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, Pak. Hanif itu berpegang teguh, Pak, pada kebenaran. Jadi kalau orang punya sifat hanif, Pak, hanif ini, Pak, itu dia harusnya bisa menjaga itu, Pak. Orang yang suka berpegang pada kebenaran, Pak, yang lurus. Ini sifat hanif kan gitu. Dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, Pak, ini penulis mengutip ayat ini, Pak, karena kita tahu, Pak, tidak ada yang sesempurna Nabi Ibrahim ya setelah Nabi Muhammad SAW tentunya, yang mereka memang memurnikan, Pak, tentang agama ini tadi. Nabi Ibrahim, Pak, dan juga Rasulullah SAW itu mengeluarkan umat ini, Pak, dari masa jahiliyati juhala menuju masa ketauhidan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bahasakan, Pak, dalam setiap majelis saya itu, kalau masalah tauhid, masalah iman, Pak. Kita dulu kalau hidup sezaman dengan Rasulullah, tinggal di kota Mekah, Pak. Kota Mekah itu kota yang kecil, Pak, tidak besar seperti sekarang. Datang orang, Pak, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku nabi. Kira-kira kita mau jadi Abu Bakar atau Abu Jahal, Pak? Loh, kita tidak kenal siapa fulan ini. Pada saat itu tidak ada teknologi, Pak. Datang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ngaku nabi, dapat wahyu, Pak. Nah, pilihannya cuma dua. Kita mau jadi Abu Bakar yang imannya tinggi, Pak, beriman sama Allah dan langsung beriman pada Rasulullah SAW, atau jadi Abu Jahal, Pak. Itu pilihannya, ya, akhi. Maka kenapa di sini para jamaah sekalian Allah menjadikan Ibrahim ini sebagai agama yang lurus, agama yang diikuti adalah agama yang lurus, karena beliau, Pak, menegakkan tauhid sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, Pak, setidaknya Allah memberikan gambaran tentang sifat dari Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Pak. Yang pertama, Pak, beliau sebagai kana ummatan. Beliau adalah umat yang pertama dalam menegakkan ketauhidan, Pak, mengeluarkan umat ini dari masa jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada tauladan, Pak, ada suri tauladan. Makanya kalau dalam ayat yang lain itu, Pak, kalau ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ternyata ayat ini, Pak, juga ada juga untuk Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fi Ibrahim ma'ahu. Ayatnya kalau nggak salah seperti saya nggak terlintas saat ini, Pak. Jadi bahwa sungguh ada suri tauladan, Pak, yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya pada saat itu, Pak. Tentu ya, Pak, ya, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan orang-orang yang memang dia juga ikut beriman kepada Nabi Ibrahim pada saat itu, para jamaah sekalian. Beliau, Pak, punya teladan. Tauhidnya, Pak, tidak perlu dilakukan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, juga disebutkan yang kedua sebagai beliau adalah qanitan, Pak. Artinya beliau adalah ya dawamu taati. Beliau adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teladan yang bisa kita ambil, Pak. Kalau masalah tauhid itu ya jangan cuma sekadar kita ngomong saya bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala, tapi implementasinya mana, ya, akhi? Ya, mana implementasinya? Jangan ada musibah terus kemudian sudah bingung, Pak, mengharapnya sama manusia lagi. Orang beriman, Pak, orang tauhid itu tidak pernah ragu, Pak, dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak, sebagai hanifan, yaitu orang yang senantiasa menjauhkan diri dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis, ya, akhi. Insya Allah nanti kita lanjutkan, Pak, ya, di kesempatan berikutnya, di pertemuan selanjutnya. Ini saya masih baru mukadimah saja, Pak, ya. Saya belum masuk secara rinci di bab-bab ini. Semoga ada manfaatnya, para jamaah sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, sedikit. Cukup, ya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan di akhir hidup kita nanti, Pak, dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.